Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan permintaan penonton, yaitu rumah industrial yang berdiri di atas lahan lebar 4 meter serta panjang 20 meter. Rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan musola. Untuk Anda yang ingin saya buatkan desain rumahnya secara gratis, komen saja di bawah. Jika beruntung, permintaan Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Pada bagian halaman depan terdapat carport. Carport ini berukuran lebar 3 meter serta panjang 4,5 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa menampung 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Di samping carport terdapat taman yang berukuran lebar 1 meter serta panjang 5,5 meter. Taman ini berfungsi sebagai area penghijauan sekaligus tempat resapan air hujan. Dan sebelum masuk rumah terdapat teras yang berukuran lebar 1 meter serta panjang 3 meter. Begitu masuk rumah, kita akan dihadapkan dengan ruang keluarga. Ruangan ini berukuran lebar 4 meter serta panjang 6 meter. Karena ini adalah rumah industrial, jadi material bangunan sengaja diekspos, baik semen, batu bata, bondek, dan sebagainya. Dengan begitu, desain rumah seperti ini akan lebih menghemat dalam biaya pembangunannya, karena tidak perlu pengerjaan finishing, seperti pengecatan dinding atau bahkan tidak perlu plester dan aci. Namun, agar hasilnya terlihat lebih rapih, pemasangan batu bata yang diekspos juga harus diperhatikan, mulai dari materialnya yang harus presisi, dan pemasangannya harus benar-benar rapi. Pada langit-langit lantai 1 tidak perlu pemasangan plafon tambahan, jadi bondek dibuat terekspos. Selain akan lebih hemat dalam biaya pembangunan, model bondek ekspos ini juga akan memperkuat nuansa industrial. Karena luas area yang terbatas, area makan atau meja makan ditempatkan di bawah tangga. Tapi meskipun berada di bawah tangga, meja makan ini tidak akan kejatuhan debu ataupun kotoran dari arah tangga, karena letak meja makan ini lebih ke dalam. Dinding atau sekat antara meja makan dan dapur dibuat sebagian terbuka, agar makanan mudah untuk dihidangkan. Dan untuk ukuran panjang meja makan ini yaitu 2,7 meter. Lanjut kita ke area dapur. Dapur ini berbentuk L, dengan ukuran panjang 2,5 sampai 2,8 meter, serta lebar 1,5 sampai 1,6 meter. Dapur ini tidak terlalu luas, namun masih bisa ditempatkan kitchen set dengan kapasitas penyimpanan yang banyak, serta 1 unit kulkas. Meskipun berada di bagian tengah rumah, tapi dapur ini masih bisa mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Sirkulasi udara dan cahaya tersebut berasal dari void. Void ini berukuran 1,5 dikali 1,6 meter. Selain untuk sirkulasi udara dan cahaya untuk dapur, void ini juga berfungsi untuk sirkulasi udara dan cahaya kamar mandi serta musola. Lanjut ke kamar mandi lantai 1. Kamar mandi ini berukuran lebar 1,2 meter serta panjang 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta shower. Untuk sumber cahaya serta sirkulasi udara, kamar mandi ini berasal dari void yang saya sebutkan tadi. Dari kamar mandi lantai ke-1, lanjut kita ke kamar tidur ke-1. Kamar ini bisa diperuntukkan untuk kamar anak, kamar tamu, ataupun kamar orang tua. Karena jika difungsikan sebagai kamar utama, ukuran kamar ini kurang begitu luas, di mana ukuran kamar ini yaitu lebar 2,8 meter serta panjang 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur double size, meja belajar, serta lemari pakaian. Dan jika ukuran tempat tidur double size terlalu kecil, Anda bisa menggantinya dengan tempat tidur ukuran queen size. Tapi dengan catatan, yaitu harus menggunakan lemari pakaian dengan model pintu geser. Karena jika menggunakan model pintu buka tutup biasa, memungkinkan terjadinya benturan antara pintu lemari dan tempat tidur queen size. Dari kamar tidur ke-1, lanjut kita ke tempat cuci pakaian. Tempat cuci pakaian ini berukuran lebar 1,2 meter serta panjang 2,5 meter.
Agar memudahkan saat mencuci baju, tempat cuci ini terletak di bagian belakang rumah yang berdampingan dengan taman belakang, di mana taman belakang dapat difungsikan juga sebagai tempat menjemur pakaian. Dan untuk taman belakang ini berukuran lebar 1,5 meter serta panjang 2,5 meter. Taman ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan cahaya pada bagian belakang. Lebih tepatnya untuk sirkulasi udara dan cahaya dua kamar tidur. Setelah melihat lantai 1, lanjut kita ke lantai 2, di mana untuk akses ke lantai 2 ini melewati tangga yang berbentuk L, dengan ukuran tangga lebar 80 cm serta tinggi anak tangga 17 cm. Untuk railing tangganya menggunakan bahan besi hollow yang dipadukan dengan wire mesh, yang kemudian dicat menggunakan cat warna hitam. Pada lantai 2 ini terdapat dua kamar tidur, musola, serta kamar mandi. Lanjut kita ke kamar tidur kedua. Kamar ini berukuran lebar 3 meter serta panjang 4 meter, yang tentunya lebih besar dari ukuran kamar yang berada di lantai 1. Kamar ini juga bisa difungsikan sebagai kamar tidur anak. Dengan ukuran 3x4 meter, kamar ini dapat ditempatkan tempat tidur queen size, bedside table yang menyatu dengan meja belajar, serta lemari pakaian. Kamar ini menggunakan bukaan kaca dan jendela yang besar, di mana ukuran kusen kaca dan jendela ini yaitu lebar 1,6 meter serta tinggi 2 meter. Dari kamar tidur kedua, lanjut kita ke area musola. Posisi musola ini sejajar dengan dapur, jadi bentuk dan ukurannya juga sama dengan dapur, yaitu 2,5 sampai 2,8 meter untuk panjangnya dan 1,5 sampai 1,6 meter untuk lebarnya. Musola ini juga masih terdapat bukaan kaca untuk pencahayaannya, di mana kusen kaca tersebut yaitu lebar 1,3 meter serta tinggi 2 meter. Dari musola, lanjut kita ke kamar mandi lantai 2. Posisi kamar mandi lantai 2 sejajar dengan posisi kamar mandi lantai 1. Jadi, ukuran kamar mandi ini juga sama, yaitu lebar 1,2 meter serta panjang 2,5 meter. Untuk perlengkapannya juga sama seperti kamar mandi lantai ke-1, yaitu wastafel, kloset duduk, serta shower. Untuk sirkulasi udara dan cahaya, kamar mandi ini menggunakan jendela yang berukuran lebar 60 cm serta tinggi 40 cm. Dari kamar mandi lantai kedua, lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar tidur ketiga berukuran lebar 3 meter serta panjang 4 meter, yang artinya sama dengan ukuran kamar tidur kedua. Tapi berhubung kamar ini lebih dekat dengan kamar mandi, jadi kamar tidur ini dapat difungsikan sebagai kamar tidur utama. Untuk perlengkapannya kurang lebih sama seperti kamar tidur sebelumnya, yaitu tempat tidur queen size, bedside table yang menyatu dengan meja rias, serta lemari pakaian. Kamar ini juga menggunakan bukaan kaca dan jendela yang besar, di mana ukuran kusen kaca dan jendela ini yaitu lebar 1,6 meter serta tinggi 2 meter. Untuk estimasi biaya pembangunan akan berbeda di tiap daerah. Perbedaan biaya atau harga tersebut disebabkan perbedaan harga material dan juga perbedaan harga upah tukang. Tapi jika menggunakan perhitungan yang simpel, mungkin akan sedikit membantu, yaitu menggunakan sistem borongan. Sebagai contoh, total luas rumah ini yaitu 104 meter persegi. Jadi, jika harga borongan material dan upah per meternya 4 juta, maka biaya yang diperlukan untuk membangun rumah ini yaitu di kisaran 400 juta rupiah. Sedangkan jika harga per meternya 5 juta, maka biaya yang diperlukan untuk membangun rumah ini yaitu di kisaran 500 juta rupiah. Begitupun seterusnya. Nah, itu dia desain rumah industrial yang berdiri di atas lahan 4 dikali 20 meter. Semoga desain rumah ini bisa membuat Anda terinspirasi ataupun sedikit terbantu. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.